Assalamualaikum everyone, jumpa lagi di channel YouTube Smart Kendra. Kali ini aku bikin martabak manis terang bulan yang ekonomis karena ini bahan-bahannya sangat mudah didapatkan dan juga cuma pakai teflon cara membuatnya. Di sini aku juga bagikan tips supaya martabaknya bersarang dan juga empuk. Buat teman-teman yang kepengen tahu gimana cara membuatnya, yuk tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa, kalau teman-teman belum subscribe, bisa klik subscribe terlebih dahulu. Yuk kita tonton sama-sama. Alhamdulillah. Bahan yang pertama itu 200 gram tepung terigu protein sedang, lalu 30 gram maizena, 250 ml air putih, ini bisa diganti sama air susu, lalu sekitar 60 gram gula pasir, 1 butir telur utuh, 1 saset susu Denko, susu bubuk, boleh merek apa aja sebetulnya. Kemudian ini bahan utamanya yaitu soda kue dan juga baking powder. Kalau untuk vanilanya itu bebas juga, boleh pakai boleh enggak. Pertama kita siapkan wadah bersih kering terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan mencampurkan tepung terigunya terlebih dahulu. Ini sekitar 20 sendok makan sedang, karena 1 sendok makan sedang seperti ini itu beratnya setara dengan 10 gram ya teman-teman. Nah setelah itu kita campurkan dengan tepung maizenanya. Itu tujuannya supaya nanti martabaknya kenyal, tapi kalau kepengen padat bisa diganti pakai tepung cakra. Ini aku coba pakai tepung maizena 3 sendok makan atau 30 gram. Kemudian tuangkan gula halusnya atau gula pasir yang udah di blender, lalu tuangkan airnya. Nah karena ini aku bikin yang versi ekonomis dan sangat murah meriah, jadi aku pakai air putih aja. Nah teman-teman, di sini aku pakai mixer untuk mencampur bahan-bahannya supaya teksturnya lebih lembut dan juga tercampur rata, tidak ada yang bergerindil. Namun kalau di rumah kalian tidak ada mixer, kalian boleh pakai pengaduk yang whisk gitu ya, boleh pakai itu juga. Boleh juga pakai spatula, pokoknya diaduk supaya tercampur rata, supaya bahan-bahannya tidak ada yang bergerindil. Dipastikan jangan sampai ada yang bergerindil, karena itu nanti bikin martabaknya itu bantat gitu ya teman-teman. Nah setelah itu ini di mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata. Oh ya, ini aku mixernya pakai speed yang rendah ya, yang paling rendah, karena tujuannya cuma ingin mencampur bahan-bahannya aja. Oke, setelah dirasa semuanya sudah tercampur, lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Nah teman-teman, usahakan ini telurnya udah dalam suhu ruang. Jadi kalau misalnya kalian terbiasa menyimpan telur di dalam kulkas, itu telurnya dikeluarkan terlebih dahulu dan tunggu hingga telurnya tidak dingin lagi. Terus di sini aku pakai susu bubuk saset dari Denko. Kalau misalkan teman-teman udah pakai susu cair, itu nggak usah pakai susu bubuk juga nggak apa-apa. Atau kalau kepengen lebih nikmat itu dipakai dua-duanya, itu lebih baik. Nah setelah itu ini kita aduk lagi. Pastikan tidak ada yang bergerindil. Nah ini udah keluar sedikit gelembung-gelembungnya. Kalau misalnya adonannya udah terlihat gelembung-gelembung seperti ini ya banyak, itu tandanya berarti adonannya itu bagus ya. Kemudian ini ditutup pakai lap bersih, tunggu sekitar minimal 1 jam. Oke, lalu kita siapkan toppingnya. Di sini ada keju parut, susu kental manis, blue band, dan ada juga coklat. Cuman ini coklatnya nggak ke video ya teman-teman.
Jadi kalian ikutin aja step by stepnya sampai akhir. Pertama di sini siapkan dulu alatnya untuk memasak. Di sini itu aku tumpangkan kompornya pakai loyang. Ini loyang yang ada di dalam oven tangkringku. Terus kemudian pakai teflon yang seperti ini. Dipastikan teflonnya anti lengket ya teman-teman. Terus ini kita panasin dulu pakai api sedang, cenderung kecil, tapi jangan yang kecil banget. Ini tuh tujuannya supaya nanti panasnya merata. Jadi nanti adonannya pun matangnya merata, begitu ya. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam, kalian juga boleh diamkan lebih dari 1 jam ya teman-teman. Ini udah muncul gelembung-gelembung, kemudian ini mau aku tambahin sedikit bubuk vanili, tapi ini boleh di skip kalau misalkan emang gak ada di rumah. Terus di sini aku tambahkan baking powder dan juga soda kue atau baking soda setengah sendok teh masing-masing. Kalau bisa penambahan baking powder dan juga soda kue itu di akhir ketika kita akan memasak martabaknya ya teman-teman. Jadi jangan pas sebelum didiamkan, tapi setelah didiamkan pas udah mau masuk ke kompor itu baru kita masukkan baking soda dan baking powder tadi, itu supaya nanti lebih maksimal rongga-rongganya. Nah ini aku mau larutkan dulu baking sodanya pakai sedikit air, terus aku aduk-aduk seperti ini, kemudian aku campurkan sama adonannya tadi. Begitu. Kalau baking powder itu bisa langsung dicampurkan, tapi kalau baking soda itu perlu dicampurkan dengan sedikit air supaya tercampur rata. Kemudian diaduk. Nah, di sini karena adonannya itu lumayan banyak, jadi aku bagi dua. Aku mau bikin 2 versi. Yang pertama yang rasa original aja, yang warna biasa, warna martabak. Yang kedua aku mau bikin yang varian pandan. Gitu. Nah, ini diaduk aja. Untuk warnanya itu sesuai selera aja, terserah mau sehijau apa. Nah, selanjutnya ini aku kasih sedikit minyak, terus diusap halus pakai tisu supaya lembut. Kemudian pastikan ini kompornya udah benar-benar panas. Tandanya itu kalau kita kasih air, airnya tuh udah kayak nari-nari gitu ya, udah kayak mau menguap. Dan bunyi ces ketika kita menuangkan adonan martabak ke dalam pan atau teflon. Setelah itu kita siapkan centong atau apa sih namanya ini, sendok sayur. Terus kita bikin kayak pinggiran gitu supaya ada bagian crispy-nya. Nah ini kita tunggu sampai gelembung-gelembungnya itu muncul ya teman-teman. Ini diratakan lagi kalau kurang rapi. Oh iya, pemilihan teflon itu juga salah satu tips keberhasilan bikin martabak, karena membuat martabak itu sangatlah tricky ya teman-teman. Jadi perlu ada tips dan trik tertentu, karena sebelumnya itu aku udah pernah bikin ini dan dia tuh nggak muncul gelembung. Tapi nggak bantat sih, cuman nggak muncul gelembung. Nah makanya ini aku mau share gimana caranya. Mungkin nanti lain waktu aku juga mau share penyebab kenapa martabak bisa nggak muncul gelembung, kenapa dia bantat gitu ya. Nah ini ketika gelembungnya udah mulai muncul banyak seperti ini, kita tunggu aja sampai gelembungnya itu meletus dan timbul sarang-sarang. Gelembung ini dihasilkan oleh baking powder yang dia tuh kayak mengangkat gas keluar sehingga memunculkan gelembung-gelembung. Nah ini adonan yang satunya warnanya itu original, ini yang rasa pandan. Kalau udah mulai muncul banyak sarangnya itu ditutup ya teman-teman supaya kering. Nah ini dia hasilnya udah matang. Terus selagi panas seperti ini kita kasih blue band. Lebih bagus kalau pakai butter atau mentega, itu yang merek Wisman itu bagus banget, enak banget dan dijamin lezat banget. Ini aku pakai blue band ya, pakai margarin aja biasa yang harganya terjangkau. Kemudian ini yang pandan kita juga oleskan dengan margarin blue band. Agak banyakan aja nggak apa-apa supaya enak. Nah untuk toppingnya itu terserah kalian ya, suka-suka aja. Boleh pakai silver queen, boleh pakai coklat, boleh pakai coklat kacang, boleh pakai selai-selaian, terserah aja, disesuaikan aja sama selera masing-masing. Nah karena di sini kebetulan di rumah itu lagi ada keju dan juga lagi ada coklat, selai coklat, itu aku di sini pakai selai coklat dan juga keju ya teman-teman. Untuk yang pandan seperti ini aku pakai yang keju. Nah terus ini kita taruh kejunya. Kebetulan kejunya udah tinggal dikit banget, jadi aku pakai secukupnya aja seperti ini. Nah setelah itu kita kasih dengan susu kental manis secukupnya sesuai selera.
supaya lebih manis, lebih legit ya teman-teman tujuannya. Nah kemudian ini tinggal ditangkep seperti biar kayak abang-abang martabak ya, kayak gini. Terus ini bagian luarnya juga kita lapisi lagi dengan blue band supaya lebih gurih dan lebih harum, enak gitu ya. Oke, untuk yang rasa pandan udah jadi. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini tuh lembut banget hasilnya dan enak buat martabak yang versi ekonomis. Pokoknya nih kalian wajib coba kalau kangen banget sama martabak, kepengin banget tapi nggak bisa keluar buat beli atau lagi limited budget. Jadi ini wajib banget kalian bikin karena segampang itu. Kalau kalian ikutin tips dan triknya di sini, kalian pasti bisa bikin dengan berhasil juga. Nah ini anakku juga suka banget, ternyata dia habis beberapa potong martabak tadi, suami juga suka. Jadi kalian harus coba ya. Terima kasih udah nonton, selamat mencoba dan sampai jumpa di videoku yang lain. See you! See you.